Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sahabat kemanusiaan di podcast Komite Kemanusiaan Indonesia. Udah ada Bang Ainul. Kita di sini manggilnya Bang, maaf Novel. Siap. Kita berfokus pada pasca bencana Lombok 2018. Beliau merupakan salah satu tokoh di Lombok. Relawan KKI juga kebetulan, dan juga menjadi tokoh juga di Lombok. Luar biasa emang relawan kita yang satu ini. Terkait bencana Lombok nih Bang, kita tahu kalau misalnya bencana Lombok ini kan fluktuatif ya, bahkan sampai berapa bulan tuh kurang lebih untuk bencana itu Sekitar sampai selesainya itu ya. Iya, sampai selesai Sekitar kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Nah. 3 bulan bencana fluktuatif itu otomatis pasti perekonomian di Lombok itu kan jatuh, kemudian ya rumah-rumah mulai pada berhamburan, rubuh semua ya, hampir sebagian. Nah, kira-kira dalam proses pemulihan kondisi Lombok, sektor mana mungkin Bang yang paling signifikan dalam proses tersebut gitu? Iya. Dalam pemulihan. Iya. Makasih Mas Hamzah. Jadi waktu gempa 2018, memang saya termasuk salah satu relawan KKI juga, Komite Kemanusiaan Indonesia, di mana hampir setengah dari Lombok itu mengalami musibah yang cukup parah. Nah, sekarang sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya sejak peristiwa tersebut. Bekas-bekasnya itu masih kelihatan jelas di sana. Masih banyak rumah-rumah masyarakat yang belum dibangun, tempat-tempat fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas masih ada yang sampai sekarang belum dibangun. Yang paling terdampak itu memang ekonomi, karena sebagian besar daerah Lombok yang terkena musibah gempa bumi kemarin itu adalah daerah-daerah pariwisata, seperti di Lombok Utara itu di Gili, kemudian daerah kaki Gunung Rinjani, Sembalun. Jadi sampai sekarang belum normal, apalagi baru-baru ini juga ada musibah COVID-19 ya. Jadi yang paling besar dampaknya itu ekonomi masyarakat di sana, yang sampai sekarang masih belum kembali seperti semula. Iya, tahun 2019 saya sempat ke Lombok. Gayatnya itu bilang kami itu paling termaksud yang paling terdampak dalam dalam segi ekonomi waktu itu di bidang pariwisata. Betul. Gitu kan. Itu kita butuh waktu setahun lebih untuk pemulihan, sampai akhirnya 2019 pertengahan tahun maju dikit, kira-kira bulan apa tuh Bang? Oktober lah ya. Juli, ya. Kalau setahun Juli, sekitar Juli, Juli Agustus lah. Ya, mungkin sekitar Agustus September udah mulai naik itu, gate ya, sudah mulai ini. Bahkan tuh waktu lagi kita ada acara di situ di Lombok itu, teman-teman pada nanya nih, ini kira-kira kita masih aman apa enggak? Iya, betul. Betul. Jadi yang paling kelihatan itu adalah trauma yang cukup mendalam di masyarakat, bahwa pernah terjadi gempa besar dan berturut-turut. Itu yang bahkan sampai sekarang masih ada trauma di sebagian orang itu. Nah, memang benar tadi seperti Mas Hamzah bilang bahwa yang paling kena dampaknya itu adalah para pelaku pariwisata.
perlu pelaku pariwisata ini kan banyak ya, guide, rumah makan, penjual ini apa namanya, oleh-oleh. Jadi apa namanya, kemudian travel segala macam, penjual tiket dan segala macam. Itu yang banyak di situ. Di daerah Sembalun itu tempat pariwisata yang sangat bagus. Itu letaknya di bawah kaki Rinjani. Kemudian di Kabupaten Lombok Utara itu ada Gili, pantainya indah-indah. Itu pas gempa itu mati total. Hotel-hotel di Senggigi ini teman-teman melihat langsung gitu ya, tidak ada tamunya, semua mati. Jadi begitu 1 tahun sudah sedikit mau lagi apa namanya, mau bangkit kembali, COVID. Ada COVID lagi. Nah itu berarti Subhanallah. pariwisata juga saat ini berarti mati juga berarti ya untuk sekarang. Kalau total mungkin enggak. Tapi dampaknya cukup ini. Iya. Cukup besar. Soalnya sempat baca di beberapa artikel tuh sekitar bulan-bulan apa ya, kita Idul Adha, Idul Fitri lah, bulan Juni lah ya kira-kira. Nah, itu yang paling berdampak justru di bidang perekonomian untuk dampak COVID ya. Ya, tadi itu. Ya, termasuk pariwisata itu. Termasuk pariwisata, terus kemudian pendidikan itu justru kalau menurut data itu masih aktif karena memang bisa melalui daring. Kan kalau kita pariwisata tidak bisa melalui daring juga. Nah, kemudian pada apa namanya, adakah perbedaan yang signifikan pasca sebelum dari bencana 2018 itu sampai terakhir sebelum COVID itu, ada yang paling signifikan mungkin perbedaan di masyarakat ya? Di masyarakat. Iya, jadi yang jelas kehidupan sosial masyarakat itu mesti ada pengaruhnya ya, karena ini musibah bersama. Jadi kita melihat langsung di masyarakat ada sama-sama mengalami musibah itu, jadi tolong menolongnya itu menjadi luar biasa. Nah, jadi bahkan bantuan-bantuan pemerintah itu kan dengan sistem apa namanya, gotong royong. Jadi ada bikin rumah apa namanya, rumah darurat, ya, sekolah darurat, masjid darurat, dan lain-lain lah, saling membantu memperbaiki rumahnya. Ada yang rusak parah, rusak ringan. Itu kalau mengandalkan bantuan pemerintah murni mungkin tidak akan bisa selesai. Termasuk yang paling sangat besar pengaruhnya itu juga teman-teman relawan yang waktu itu banyak turun ya dari seluruh Indonesia. Jadi saya lihat itu, dan walaupun sampai hari ini juga masih ada yang belum selesai terkait dengan fisik ini ya, rumah masyarakat dan tempat-tempat umum tadi. Berarti kebangkitan dari Lombok itu baru sebagian, belum keseluruhan berarti. Iya, secara mental mungkin ya. Secara mental mereka sudah bangkit, sudah mulai beraktivitas seperti semula, yang bertani, yang ternak, yang berdagang. Ini sudah mulai bangkit mereka. Tapi untuk kembali seperti semula, itu mungkin butuh waktu lagi yang lebih lama lagi. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ya. Ya, itu lagi masalahnya. Jadi memang belum selesai dalam revitalisasi lah
recovery ya. Recovery bencana 2018 karena memang tidak cukup waktu setahun 2 tahun ya kan. Tiba-tiba datang lagi dengan adanya pandemik COVID-19 ini akan juga berdampak pada perekonomian, terus kemudian pada sosial budaya dari masyarakat tersebut ya kan. Nah, untuk COVID-19 sendiri itu Bang, zona merah apa zona hijau apa zona kuning kalau untuk ukuran pemerintah gitu? Di sana ya? Di Lombok secara keseluruhan mungkin ya. Iya. Nah, kalau secara keseluruhan karena masing-masing kabupaten beda-beda ya. Kalau misalnya Kota Mataram itu zona merah karena daerah perkotaan. Itu tadi turun naik ya ini angkanya. Kalau di beberapa kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur ini sudah enggak zona merah lagi. Oke. Berarti hitungannya warna-warni. Naik turun, betul. Iya. Kalau nggak salah di wilayah domisili beberapa itu kita tuh ada yang sempat zona kuning. Terus beberapa saat kemudian tiba-tiba naik lagi ke zona merah. Dan juga yang pernah sampai zona hitam, turun lagi sampai zona merah. Tiba-tiba naik lagi zona hitam lagi. Oke Bang, mungkin ada kegiatan yang bisa kami lakukan atau relawan-relawan kami lakukan untuk membantu pemulihan masyarakat di Lombok itu ada. Ya. Jadi seperti pembicaraan kita di awal, yang paling mengalami dampak paling besar di masyarakat itu adalah lumpuhnya ekonomi mereka. Jadi dan itu dampak jangka panjang sampai dengan hari ini mungkin. Jadi mungkin sangat dibutuhkan bagaimana ada program pemberdayaan ekonomi ke mereka, terutama mereka yang sudah kehilangan sebagian harta bendanya, bahkan hal yang paling dasar dari mereka seperti rumah itu kehilangan, sehingga untuk apalagi mau mikirkan ekonomi gitu ya, padahal justru dengan ekonomilah mereka bisa bertahan melanjutkan hidup mereka. Nah, pemberdayaan ekonomi ini mungkin yang masih dibutuhkan dan masih banyak dibutuhkan di masyarakat sampai dengan hari ini. Apalagi ada COVID, disambung lagi dengan COVID-19. Ini ibarat orang sudah jatuh limbung, sudah mau bisa bangkit lagi, ini kena hantam lagi, jatuh lagi gitu. Betul. Dengan masalah ini. Itu dulu kita juga sama KKI begitu selesai gempa itu kita banyak bikin sekolah-sekolah darurat, kemudian air minum darurat, masjid darurat. Itu yang kalau di Lombok itu punya pengaruh yang luar biasa, punya kesan yang luar biasa bagi mereka, karena ada tempat-tempat seperti masjid yang masih berdiri tapi mereka tidak berani menggunakannya sampai sekarang karena gitu. Takut karena trauma terjadinya gempa itu. Betul. Nah, jadi punya kesan yang luar biasa lah, terutama dengan relawan-relawan kemanusiaan yang waktu itu memang bersama-sama saling gotong royong, bahu membahu untuk membantu masyarakat yang ada di situ. Nah, sampai dengan hari ini daerah-daerah yang terkena dampak bencana gempa waktu itu, sebagiannya itu memang mengandalkan mata pencarian mereka atau ekonomi mereka itu di sektor jasa. Pariwisata tadi. Betul.
mereka bisa melanjutkan hidup itu dari datangnya wisatawan, ada yang jadi pegawai hotel, guide, souvenir gitu. ada yang jadi istilahnya itu, ada yang travel. Nah itu masih sampai dengan hari ini mereka mengalami kesulitan untuk bisa bangkit kembali itu karena memang sampai dengan hari ini belum normal. Misalnya saja pendakian Gunung Rinjani, sampai sekarang belum normal. Jadi mungkin kalau kira-kira program yang bisa membantu atau meringankan beban mereka, mungkin di pemberdayaan ekonomi, apa kira-kira yang kita bisa berikan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi ke mereka. Mungkin mereka bisa, kalau dulu jadi guide, mungkin mereka bisa jual hasil pertanian atau segala macam yang dengan skema mungkin dibantu modalnya dan segala macam, atau penjual sayur. Kalau di Sembalun itu ada potensi buah stroberi dan segala macam, mungkin bisa dikembangkan. Apalagi sekarang kan ekonomi itu sudah berkembang, orang bisa jualan online, jualan ini. Jadi banyak skema lah yang kira-kira itu bisa membantu mereka keluar dari kesulitan tadi. Karena sampai dengan hari ini masih banyak rumah yang belum selesai di situ gitu. Jadi termasuk ekonomi mereka. Nah, kalau ini bisa diringankan atau bisa dibantu salah satunya, tentu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka di sana. Nah, lalu kemudian ini terkait sama kerelawanan KKI. Mungkin ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan terkait kerelawanan KKI di Lombok gitu. Ya, jadi alhamdulillah saya sama teman-teman dulu di relawan Komite Kemanusiaan Indonesia ikut turun dari sejak terjadinya musibah gempa pertama, dari kita membantu kebutuhan-kebutuhan darurat di masyarakat seperti beras, mie, segala macam, itu punya kesan yang luar biasa. Jadi baik bagi kami sebagai relawan maupun masyarakat. Bahkan dulu ada masyarakat yang sampai menangis gitu ya. Mereka misalnya ada uang tapi mereka mau beli makanan atau beli bahan makanan itu tidak ada dulu gitu. Karena nggak adanya itu ya, walaupun ada uang tapi barangnya barangnya nggak ada. Jadi kebahagiaan yang luar biasa lah bisa membantu mereka. Kan kita dulu dari di awal-awal itu dari keadaan yang memang mereka benar-benar membutuhkan kebutuhan-kebutuhan darurat, itu kita sudah turun ini kan, teman-teman atau relawan KKI. Kemudian yang kedua, memang kita harus menempuh jarak yang lumayan jauh dulu, karena gempanya itu di sebagian Lombok Timur bagian utara dan di Lombok Utara, di mana logistik itu lewat situ adanya di Kota Mataram gitu. Jadi misalnya kita mau bawa bantuan, logistiknya harus dibawa dari Mataram, kemudian baru ke Lombok Utara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau mungkin kita lakukan dalam kondisi-kondisi normal, enggak kuat gitu fisik ya. Cuma waktu itu kita melihat keadaan sekeliling kita, keadaan masyarakat itu yang begitu parah, jadi menjadi semangat atau menjadi suplemen yang luar biasa, sehingga kita itu meskipun fisik lelah segala macam itu tetap kuat. Bisa kuat gitu, bolak-balik
dari Lombok Utara ke Mataram atau ke Lombok Timur. Bolak-balik. Jadi gitu. ya itu mungkin kesan yang luar biasa. Jadi sehingga mereka itu juga dengan teman-teman relawan itu punya kesan yang kuat juga. Biasa. Karena ada mereka di pelosok tinggal di Lombok Utara di desa-desa, tiba-tiba ada saudaranya yang datang membantu dari luar daerah, dari Jakarta dan segala macam, yang mereka tidak ada hubungan keluarga, teman dan segala macam gitu. Jadi tanpa pilih siapapun, ini dari mana, terus asalnya di mana, tidak ada dulu gitu. Jadi ada orang yang di situ membutuhkan makanan segala macam, kita bantu. Jadi bagi saya pribadi itu kesan yang luar biasa saat itu ya. Sampai kemudian kita bikin sekolah-sekolah darurat, kemudian Pak Rudi dulu ada trauma healingnya ya, bagi anak-anak sekolah yang tidak berani sekolah, kemudian traumanya itu masih kuat. Jadi kita berikan hiburan-hiburan melalui cerita, nyanyi sama-sama. Itu luar biasa sekali. Berarti ada sebuah kesenangan atau kepuasan tersendiri. Ya, yang kepuasan yang luar biasa, tidak bisa diukur. Nggak bisa dibeli. Iya, dengan apapun. Jadi mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi kita. Amin. Baik, terima kasih Bang Ainul. Sama-sama. Baik, para pemirsa podcast Komite Kemanusiaan Indonesia, kita akhiri. Nantikan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.